sama fotografi. Ini ada beberapa hasil dari foto aku. Aku rasa aku punya bakat dan aku juga punya minat di sini. Sejak kapan nggak ada tuh bakat fotografi? Iya nih, biasanya kan melukis, nari, Lia aneh. Lia pun menjadi minder karena perkataan orang-orang. Hai anak-anak, apakah masih ada yang bingung juga bakat dan minatnya sama seperti Lia? Jadi, Ibu di sini akan jelasin tentang bakat dan minat untuk kalian-kalian yang sedang kebingungan. Ibu Syahira Hayo Ananta, kalian bisa panggil Ibu Syahira. Apa sih itu bakat? Bakat merupakan potensi bawaan sejak lahir. Lalu, apa itu dengan minat? Minat merupakan aktivitas atau kegiatan yang membangkitkan motivasi kita dan menciptakan kesenangan. Minat juga dapat menjadi kekuatan seseorang dalam suatu hal. Misalnya, Lia memiliki minat di bidang fotografi. Dia akan memiliki kekuatan untuk lebih termotivasi untuk mempelajari bidang itu. Ternyata jenisnya ada dua loh. Ada bakat umum, lalu bakat khusus. Kalau misalnya bakat umum adalah sebuah potensi yang dimiliki sama hampir semua orang, seperti berpikir, berbicara, mendengar, dan bergerak. Untuk bakat khusus, tidak semua orang memilikinya. Misalnya, salah satunya tadi seperti Lia. Itu termasuk bakat khusus loh, karena tidak semua orang bisa melakukan fotografi. Selain dua bakat tadi, yaitu umum dan khusus, terdapat 8 bakat lainnya. Mari Ibu jelaskan satu persatu. Bakat pertama yaitu bakat verbal. Kemampuan dalam mengungkapkan melalui kata-kata, mengungkapkan konsep, mengucapkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Dia bisa menjelaskannya dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Bakat numerik ini merupakan kemampuan dalam memahami dan mengolah angka antara numerik dan juga verbal. Gabungan ini disebut dengan bakat skolastik. Lalu ada bakat abstrak. Bakat abstrak adalah kemampuan untuk memahami pola, ukuran, diagram, dan juga bentuk. 5 yaitu adalah bakat mekanik. Bakat ini yaitu kemampuan memahami cara kerja alat. Yang keenam merupakan bakat spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Hal ini biasanya dimiliki oleh seniman. Yang ketujuh adalah bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas administratif dengan teliti dan cepat. Yang terakhir adalah bakat bahasa atau bakat linguistik. Bakat ini merupakan kemampuan bahasa secara analitis, seperti menulis, mengedit, atau berbicara di depan umum. Untuk minat sendiri ada 12 jenis. Yang pertama, mekanikal, yaitu minat pada mesin. Kedua, yaitu minat outdoor, atau orang-orang yang memiliki minat untuk bekerja di luar ruangan. Orang yang ingin menjadi seorang supir, nelayan, petani, ataupun juga atlet. Mereka tidak ingin berada di dalam ruangan. Medikal adalah orang-orang yang memiliki minat pada bidang pengobatan ataupun kesehatan. Contohnya seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Lalu ada minat praktikal. Minat ini adalah minat pada pekerjaan praktis yang memerlukan keterampilan seperti tukang kayu atau ahli bangunan. Klerikal adalah minat pada tugas rutin yang membutuhkan ketelitian seperti pegawai bank dan sekretaris. Yang keenam adalah social service.
Social service ini merupakan minat untuk membantu orang lain. Musikal ini yaitu minat pada musik, baik itu dia mendengarkan, membuat lagu atau menyanyikan lagu. Contohnya adalah musisi atau guru musik. Yang kedelapan adalah literary, yaitu minat pada buku, membaca, dan menulis. Contohnya yang cocok adalah wartawan dan juga penulis. Kesembilan adalah estetik. Nah, Lia tadi merupakan seseorang yang masuk ke dalam minat estetik, karena estetik merupakan minat pada seni dan juga keindahan. Karena Lia tadi merupakan anak yang menyukai fotografi, yang memiliki minat pada fotografi, yaitu mengabadikan sebuah keindahan dan juga termasuk dalam seni, makanya dia masuk ke dalam estetik. Lalu ada personal contact, yaitu minat pada interaksi sosial. Contohnya penyair, motivator, lalu ada juga sales. Yang ke-11 yaitu ada scientific. Scientific ini memiliki minat pada penelitian dan juga sains. Contohnya adalah ilmuwan. Computational ini memiliki minat pada angka dan juga hitungan. Misalnya pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah akuntan, kasir, dan guru matematika. Lalu, terdapat faktor yang mendukung adanya minat dan bakat. Yang pertama itu ada faktor internal yang terdiri dari faktor genetik dan juga faktor kepribadian. Untuk faktor genetik sendiri sudah jelas ya, karena faktor genetik adalah apa yang diwariskan oleh orang tua. Biasanya bakat dan minat anak tidak akan jauh dari yang dimiliki oleh orang tua mereka. Faktor kepribadian merupakan keadaan psikologis di mana perkembangan dan potensi anak akan bergantung pada diri dan emosi anak tersebut. Maka dari itu, anak mungkin akan memilih minat mereka sendiri terlepas dari bakat yang telah dimilikinya dari genetik orang tuanya. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Ya, seperti yang kita tahu, faktor eksternal merupakan faktor dari luar, dan hal dari luar pasti adalah lingkungan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi pengembangan minat dan bakat anak yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga, karena hal itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Mengapa? Karena saat di sekolah anak-anak akan melihat minat dan bakat teman mereka, minat dan bakat guru mereka, lalu mereka akan belajar banyak hal baru. Hal itu yang akan menjadi pemicu untuk pengembangan minat dan bakat mereka. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Di lingkungan sosial ini mereka akan mengaktualisasi bakat dan minat yang mereka miliki. Ada hal yang perlu diamati dalam pengembangan minat dan bakat ini. Yang pertama, anak jangan mengikuti minat yang dimiliki oleh temannya. Mengapa? Saat remaja, di dalam masa remaja kurang memahami siapa dirinya, memiliki kebutuhan yang besar untuk berada di dalam sebuah kelompok untuk diakui oleh teman-temannya. Hal ini seringkali membuat remaja mengikuti minat yang dimiliki oleh temannya, lalu memilih bidang yang sebenarnya kurang sesuai dengan bakat serta minat pribadinya. Penelusuran minat dan bakat yang dangkal. Penelusuran minat bakat yang dangkal dapat menyesatkan. Mengapa? Ibu berikan satu contoh. Ibu, saya merasa bakat saya berada di musik. Mengapa begitu? Karena saya suka mendengarkan musik, Bu. Saya ingin mengambil studi lanjutan tentang musik.
Alasan untuk mengambil studi lanjutan seperti hal itu merupakan keputusan yang salah karena alasannya tidak cukup kuat dan membutuhkan penelusuran yang lebih jauh, baik untuk bidang studi yang akan dipilih maupun dari kemampuan, minat, serta kepribadian mereka. Nah, itu tadi semua penjelasan singkat mengenai minat dan bakat. Apakah kalian sudah mengerti? Untuk Lia, apakah kamu sudah paham jika fotografi merupakan salah satu dari bakat? Jadi, kamu tidak perlu merasa minder. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian semua mengerti. Jika masih ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.